Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 87, kembali. Pencipta pil ini benar-benar layak mendapatkan garamnya sebagai dewa alkemis, renung Sumin. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil pil itu ke telapak tangannya. Pil itu terasa dingin saat menyentuh kulitnya, semakin dia melihatnya, semakin misterius perasaan Sumin. Tidak ada aroma khasiat obat yang keluar dari pil ini, yang mengejutkan Sumin secara signifikan. Mengenai mengapa ini terjadi, Sumin dengan mudah bisa menebaknya. Jadi pil di mana tidak ada khasiat obat yang terbuang benar-benar luar biasa, keluhnya sambil melihat pil di tangannya. Mengangguk, dia duduk di lantai yang dingin dan memasukkan pil ke mulutnya. Sumin menduga sidang berikutnya tidak akan dimulai sebelum dia memintanya. Karena waktu di sini mengalir berbeda dengan di luar, itu menjadikan pagoda darah ini tempat yang paling menguntungkan untuk berkultivasi, yang akan dia gunakan sepenuhnya. Begitu pil itu mendarat di mulutnya, pil yang tampaknya tidak berbau itu berubah menjadi aliran energi yang memasuki seluruh tubuhnya, merembes ke dalam dan merekonstruksi setiap sel. Sumin merasa seolah-olah sedang terbakar. Rasa sakitnya luar biasa parah saat dia merasakan tulangnya hancur dan perlahan terbentuk kembali. Sel-sel dihancurkan dan dibangun kembali. Sumin mulai berdarah. Darah merembes keluar melalui kulitnya. Darah jatuh seperti air mata dari matanya, menetes dari telinga dan hidungnya, dan segera meluncur ke sudut bibirnya. Wajahnya menjadi pucat karena belum pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa menyiksa sebelumnya. Jeritan keluar dari bibirnya, dan matanya berputar kembali ke atas kepalanya. Segera, dia pingsan di tanah, kesadarannya menjadi hitam karena dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit. Pikiran terakhir yang dimiliki Sumin sebelum kegelapan menelannya adalah bagaimana dia berharap dia bisa mati. Rasa sakitnya berkali-kali lebih buruk daripada yang dia pikir mungkin untuk ditanggung secara manusiawi. Untungnya, dia segera kehilangan kesadaran dan tidak mampu bunuh diri. Pagoda darah terdiam seperti kuburan sementara tubuh Sumin terbaring di peron. Darah merembes dari pori-porinya membuat lantai menjadi merah dan membuat seluruh ruangan mengandung aroma logam yang sesuai dengan nama Blood Pagoda. Sumin tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Bisa jadi beberapa menit, bisa jadi berhari-hari, tetapi ketika dia bangun sekali lagi, rasa sakitnya telah mereda. Di tempat rasa sakit itu, dia malah merasakan kenyamanan yang luar biasa. Tubuhnya berantakan, kotoran dan darah kering menempel di kulitnya. Seringai muncul di wajahnya saat dia merasakan rambutnya menjadi kaku karena darah yang merembes keluar dari tengkoraknya. Kurasa semua darah di tubuhku juga diperbarui. Aku tidak merasakan efek setelah kehilangan darah. Namun, dengan melihat jumlah darah yang hilang, seharusnya aku sudah mati. Namun Sumin memiliki senyum di wajahnya. Dia merasa segar, tubuhnya seringan bulu. Dan dia merasakan bagaimana ki di tubuhnya mengalir melalui meridian jauh lebih bebas daripada sebelumnya. Dia tidak perlu lagi menunggu ki untuk aktif. Saat dia memikirkannya, itu sudah diaktifkan. Sumin menggerakkan tangannya dan mengangkat pedangnya. Dia mulai bergerak dengan pola yang aneh. Dia terkejut menyadari bahwa dia bisa merasakan aliran angin ketika dia bergerak. Energi angin yang dia serap dari peri sudah cukup untuk membuat dia juga bisa merasakan angin. Kemampuan untuk merasakan angin ini akan membantu kemampuan bertarungnya serta membuatnya bergerak lebih cepat. Meskipun tidak mungkin baginya untuk menggunakan angin seperti yang dilakukan peri, dia telah memahami konsep angin dan dapat menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Pemahaman ini meningkatkan kecepatannya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, pada gilirannya, membuat serangannya lebih cepat. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Sumin. Dia bergerak lebih cepat, memutar dan berbalik, menebas dan menusuk. Dia bergerak sangat cepat sehingga hanya bayangan kabur yang terlihat di atas platform di pagoda darah. Ketika dia akhirnya berhenti, keringat membasahi tubuhnya, tetapi matanya bersinar karena kegembiraan dan senyum lebar tersungging di bibirnya meskipun sesak napas. Tanpa penundaan, dia duduk di tanah dan mulai bermeditasi. Ia sedang bermeditasi dengan pandangan terang yang telah ia capai.
Pemahaman yang tiba-tiba dari angin dan kekuatan seluruh tubuhnya diciptakan kembali. Dia bermeditasi selama 10 jam penuh sebelum akhirnya membuka matanya lagi. Melihat dirinya sendiri, dia hanya bisa mengerutkan hidungnya. Dia ingin mencuci dan mengganti pakaiannya, tapi ini bukan pilihan saat ini. Jadi dia melihat ke udara, saya siap untuk percobaan berikutnya, serunya. Tanpa penundaan layar cahaya mengelilinginya, membuatnya mengantuk. Meskipun dia adalah seorang kultivator, rasa kantuk seperti ini tidak mungkin ditahan. Pada awalnya, dia duduk bermeditasi dalam upaya untuk menekannya, tetapi itu menjadi semakin kuat sampai akhirnya dia tidak dapat melawannya lagi. Kepalanya jatuh ke samping, suara dengkuran rendah keluar dari bibirnya. Titik 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 titik. Apakah menurutmu dia akan bangun dan menyelesaikan ujian tingkat kaisar? Seorang wali bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berdiri di depan layar air. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir merasakan ketidakpastian yang sama. Bocah itu terburu-buru untuk menjalani cobaan ini. Dia harus tahu batasannya dan menyerah sebelum menjadi terlalu sulit. Meskipun bahaya dan peluang berjalan beriringan, mengambil risiko besar untuk menjalani cobaan ini. Kekuatan saja tidak cukup, seseorang membutuhkan tekad yang teguh. Saya tahu bahwa di masa lalu ahli lain telah melalui uji coba ini sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat ada orang yang berhasil. Meskipun saya berharap kami merekrutnya, saya khawatir sudah terlambat, seorang wali almarhumi. Kata-katanya menyebabkan banyak penjaga lainnya menganggukkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas di seluruh ruangan, kalian semua idiot. Su Min tidak sebodoh kalian. Jadi bagaimana jika kamu belum pernah melihat orang melewati cobaan ini, apakah itu berarti tidak mungkin? Su Min pintar dan bertekad. Dia kuat dan tampan. Wajar jika dia, sebagai tuanku, akan melewati cobaan ini. Jangan kalian semua mencoba membawa sial padanya. Pembicaranya jelas Cao Cao, dan pipinya yang kecil menggembung karena hinaan penjaga itu. Matanya dipenuhi amarah. Dia sudah kesal dengan kenyataan bahwa manusianya telah menangkap seekor singa. Dia merasa diremehkan seolah-olah dia telah diganti, jadi dia tidak banyak bicara sebelumnya ketika para penjaga menghina Su Min. Namun, sekarang mereka membicarakan tentang kematian Su Min. Tidak mungkin Cao Cao bisa diam dan diam saja. Su Min adalah temannya. Dia telah memperlakukannya dengan sangat baik dan selalu memberinya banyak makanan dan bermain dengannya. Meskipun Su Min telah dipaksa oleh keluarga Cao Cao untuk membawanya, dia tidak pernah terlihat tidak senang dengan hal ini. Sebaliknya, dia memperlakukan Cao Cao dengan setara. Su Min berbeda, akhirnya dia berkata sambil menghela nafas, meskipun kalian tidak mampu melakukan sesuatu, bukan berarti dia juga tidak bisa melakukannya. Banyak penjaga saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan emosi campur aduk. Beberapa dari mereka merasa kasihan pada Cao Cao karena mereka tidak percaya bahwa Su Min dapat melewati lantai 2 pagoda darah. Yang lain tampak heran mendengar kata-kata Cao Cao dan merasa mungkin Su Min ini mampu menciptakan keajaiban. Namun, beberapa lainnya tidak yakin tentang apa yang harus dipikirkan, sebaliknya, mereka melirik kepala tetua, yang sedang duduk di singgasana di ujung ruangan, matanya terpejam dan lengannya disilangkan di depannya. Semua orang di sini memperlakukan Cao Cao sebagai tamu terhormat. Mereka semua tahu siapa dia, dan mereka tahu latar belakangnya. Beberapa berharap Su Min meninggal agar kontrak Cao Cao dan Su Min dapat diakhiri. Yang lain berharap dia akan berhasil, sehingga mereka dapat merekrutnya dan mendapatkan dia dan ular itu di pihak mereka. Kami tidak tahu sifat pemuda ini. Penatua akhirnya mulai berbicara, suaranya tenang seolah-olah dia sedang berbicara dengan siswa, bukan dengan yang sederajat. Saat suaranya terdengar, semua orang terdiam dan menatapnya. Mata mereka dipenuhi dengan pemujaan dan penghormatan untuk pria yang lebih tua ini. Pemuda ini mungkin bisa bertahan, atau mungkin tidak. Kami tidak tahu. Pemuda ini mungkin direkrut oleh kami, namun dia mungkin tidak. Kami tidak tahu. Apakah dia memiliki cita-cita dalam hidup? Apakah dia memiliki tujuan yang ingin dia capai? Perlu diselesaikan. Apakah ada seseorang yang menunggunya di suatu tempat? Kami tidak mengetahui semua hal ini, dan kami terlalu sopan untuk bertanya kepada Cao Cao muda tentang hal itu. Apa yang terjadi akan terjadi. Jika dia mati, dia akan mati. Jika dia bertahan, kami akan mencoba merekrutnya, tetapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Tetap pantau layar dan amati. Bahkan jika dia tidak mampu untuk bertahan hidup, meski kita tidak bisa merekrutnya, kita masih bisa belajar darinya. Dia telah menyelesaikan uji coba tingkat raja. Dengan demikian kita telah belajar tentang metode bertarungnya. Melihat performa yang luar biasa seperti itu, jangan bilang kamu belum mendapatkan pencerahan. Suara sesepuh tiba-tiba menjadi berat saat dia berbicara, melihat pertempuran di pagoda darah ini, jelas bahwa dia adalah aset besar bagi kita. Lebih tua, seseorang memanggil dengan kaget. Semua orang memandangnya dengan takjub. Menyela saat penatua sedang berbicara tidak diterima. Itu adalah penghinaan besar bagi semua orang yang mendengarkan, tetapi melihat wajah terkejut pria itu, mereka semua melihat apa yang dia tunjuk. Di sana, di antara banyak layar air lainnya, ada gambar Su Min meninggalkan pagoda darah. Wajahnya memiliki senyum rahasia saat dia bersatu kembali dengan Yeling. Sambil melihat itu, mereka semua memindahkan kepala mereka kembali ke layar Blood Pagoda. Su Min masih hadir di layar ini, dia sedang tidur sambil duduk. Bagaimana ini mungkin? Seseorang bertanya dengan kaget, tetapi penatua hanya tertawa kecil. Aliran waktu berbeda di dalam pagoda darah dan seluruh dunia. Meskipun kita melihat apa yang terjadi di dalam, dia telah menyelesaikan ujiannya. Seperti seberapa tinggi peringkat yang telah dia capai, kita hanya dapat mengetahuinya jika kita terus mengamati layar. Senyum ada di bibirnya, Cao Cao terlihat lega meski sedikit sombong juga. Aku sudah memberitahumu semua bahwa manusiaku tidak sesederhana yang kamu duga. Serunya gembira. Pernyataannya menyebabkan emosi campur aduk di mana-mana. Beberapa bersemangat, dan beberapa sedih, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Di luar ruangan tempat para penjaga bersembunyi, semua orang terkejut melihat Su Min sekali lagi kembali ke layar setelah lama absen. Untuk melihatnya kembali, setiap orang memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Mustahil untuk melihat pangkatnya melalui layar air, tetapi mereka semua dapat merasakan bahwa dia telah mengalami transformasi. Dia bukan lagi orang yang sama sebelum dia menghilang dari layar. Bahkan gunung salju merasakan getaran di punggung mereka karena ketakutan saat mereka melihat mata tenang Su Min dan senyum lucu. Bab 88, Su Wu. Su Min membuka matanya. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang dia lihat adalah pemandangan yang tidak pernah bisa dia lupakan. Tepat di atasnya ada langit-langit lusuh yang langsung bisa diingatnya. Itu adalah langit-langit yang telah dia lihat selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Dia berbalik ke samping dengan tubuh gemetar, dia melihat saudara perempuan tercintanya, beristirahat dalam tidur nyenyak dan nyenyak. Matahari akan terbit di langit, dan sudah dicat ungu. Saat dia membuka matanya, ketenangan membanjiri dirinya. Itu semua hanya mimpi. Su Min berpikir sendiri, lega. Kakak masih hidup. Apa yang perlu ditakuti? Jauh di lubuk hati, dia tahu bahwa ini bohong. Namun, melihat orang terpenting dalam hidupnya masih hidup sudah cukup membuatnya gembira. Melompat dari tempat tidur, dia pergi ke perapian yang membara, yang dia tahu saudara perempuannya telah bangun beberapa kali di malam hari untuk tetap hidup. Dia melemparkan beberapa cabang ke dalamnya sebelum dia menemukan beberapa cangkir nasi dan mulai membuat bubur. Tidak butuh waktu lama sebelum aroma makanan memenuhi seluruh gudang. Aroma ini membuat adik perempuannya terjaga, matanya bingung, dan rambutnya acak-acakan saat dia memandang dengan heran. Adik laki-lakinya tidak tertidur lelap seperti biasanya sekarang. Sebaliknya, dia berdiri di perapian memasak bubur, pekerjaan yang biasanya menjadi miliknya. Min kecil, kenapa kamu bangun sepagi ini? Dia bertanya sambil menggosok matanya dan perlahan melipat kerutan di bajunya. Saat itu di tengah musim dingin. Mereka perlu tidur dengan pakaian mereka jika mereka tidak ingin mati kedinginan. Mereka hanya memiliki 2 setel pakaian, tetapi bagi Su Min, saudara perempuannya yang berdiri tepat di depannya adalah wanita tercantik di seluruh dunia. Dia baik dan penuh kasih, dia membuat Su Min merasakan perasaan memiliki keluarga lagi. Aku tidak bisa tidur, kata Su Min. Dia mengangkat bahu dan menikmati setiap momen bersama saudara perempuannya. Hatinya yang terluka perlahan disembuhkan, dan kesadarannya semakin melupakan kebenaran tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Semakin lama dia berada di dunia ini, semakin terlihat nyata dan semakin bahagia dia. Matahari sudah terbit. Sudah waktunya bagimu untuk pergi ke pelatihan,
dan aku harus pergi bekerja, kata kakak perempuan itu dengan lembut sambil membelai rambut Sumin. Mehaem, aku akan memastikan untuk menjadi penjaga agar aku bisa menjaga kita, kata Sumin. Dia telah menelan bubur terakhir sebelum dia bergegas keluar pintu menuju tempat latihan. Ming kecil. Sebuah suara memanggil. Sumin terkejut, berbalik hanya untuk melihat tuan muda bergegas ke arahnya dengan senyuman di wajahnya dan tangannya melambai padanya. Sumin kaget melihat tuan muda ini bersikap begitu ramah terhadapnya. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Ketika tuan muda menghubunginya, dia melingkarkan lengannya di bahu Sumin dan mulai tertawa. Bahkan Little Min yang jenius pun sedikit terlambat hari ini. Dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, ini tidak sering terjadi, tetapi kadang-kadang. Saya cukup kagum dengan Anda. Selamat pagi, Tuan Muda, kata Sumin ragu-ragu. Dia tidak yakin bagaimana harus bertindak, tetapi kata-katanya membuat Tuan Muda itu tampak agak khawatir. Aku sudah memberitahumu untuk menggunakan namaku berkali-kali, tetapi kamu selalu menolak. Bukankah kita saudara yang baik? Kamu adalah sahabatku. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi pengawas dari semua kompleks keluarga Zong dan bepergian denganku saat kita meninggalkan lembah kecil ini untuk berbisnis. Jika kamu bukan saudaraku, lalu kamu apa? Ledakan emosi mengejutkan Sumin bahkan lebih dari ketika dia melihat saudara perempuannya hidup kembali. Meskipun itu mengejutkan, itu adalah sesuatu yang dia harapkan setiap hari dalam hidupnya. Namun, melihat tuan muda memperlakukannya seperti saudara adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir ini mungkin. Meskipun semuanya berbeda, perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuh Sumin. Dia tertawa dan bercanda dengan tuan muda saat mereka berdua bergegas ke tempat latihan bersama. Setiap generasi muda dari keluarga Zong atau keluarga penting lainnya di dalam kota sangat sopan kepada Sumin dan tuan muda. Mereka memperlakukan keduanya sebagai satu. Orang-orang yang biasanya menindas dan memukulinya sekarang bersikap sopan dan lembut terhadapnya. Sumin berada di awan 9. Ini adalah masa kecil yang selalu dia inginkan. Datang terlambat. 3 putaran mengelilingi tempat latihan dengan beban. Sebuah suara tiba-tiba menggelegar melalui obrolan kekanak-kanakan. Setiap anak menghela nafas berat karena mereka lupa mereka terlambat. Sekarang pengawas Tian telah mengingatkan mereka tentang hal itu, dan mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Mengambil beban, anak-anak semua mengobrol bersama saat mereka mulai berlari mengelilingi tempat latihan. Ini sama sekali bukan prestasi yang sulit, Sumin telah melakukan hal yang sama ribuan kali sendirian. Dalam realitas alternatif ini, tubuhnya sekokoh ketika dia masih muda. Jika semuanya sebagus ini, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa aku dan kakakku masih tinggal di gudang kumuh itu. Kami sangat disukai dan punya teman. Saya tidak bisa membayangkan saudara perempuan saya tidak disukai oleh seseorang, jadi mengapa tempat yang begitu buruk? Saat Sumin memikirkan ini, tuan muda bergerak ke sisinya. Napasnya sedikit lebih kasar daripada Sumin, tetapi tidak banyak. Dia menatapnya dengan mata yang sangat ramah, mata yang sepertinya tidak pernah menyimpan dendam. Bagaimana kamu bisa segalak ini di pagi hari? Dia mengeluh pelan saat mereka berlari, aku bisa tidur di bawah bantal dan selimut empuk sementara kamu tinggal di gubukmu yang rusak. Bahkan saat itu, aku masih tidak bisa mengikutimu. Bayangkan jika kamu menerima tawaranku untuk pindah ke lokasi yang lebih baik. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi lebih mengerikan dan meninggalkan kami semua dalam debu. Sumin langsung mendapat jawaban atas pertanyaannya. Jauh di lubuk hatinya, jiwanya bergetar. Meskipun dia menikmati dunia ini, itu terlalu berbeda. Tuan muda itu adalah seorang pemuda yang mengancam dan penuh perhitungan yang diliputi oleh kecemburuan. Dia akan melakukan apa saja untuk menjadi yang terkuat daripada seseorang yang mudah menyerah pada orang lain. Sementara dunia ini menyenangkan dan nyaman, perubahan kecil seperti ini membuat Sumin sulit mengabdikan dirinya sepenuhnya pada dunia fantasi. Orang yang mencoba menjadi temannya ini pernah membunuh saudara perempuannya yang tersayang. Apakah ini perseteruan yang mudah dilupakan? Melihat ekspresi campur aduk di mata Sumin, tuan muda tersenyum lemah lembut. Jangan khawatir, katanya, aku tidak akan memaksamu meninggalkan gudang itu. Kamu bisa tetap tinggal di sana selama yang kamu mau.
Jelas bahwa dia salah memahami emosi ini, tetapi Sumin tidak keberatan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk tetap berada di dunia ini karena itu berarti dia bisa sekali lagi bersama saudara perempuannya. Untuk melakukan ini, itu juga termasuk menjadi teman tuan muda. Bahkan jika ini semua palsu, aku senang, pikir Sumin pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ketenangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Senyum muncul di wajahnya. Dia memandang tuan muda, apakah Anda yakin ingin membantu seorang budak seperti saya? Dia bertanya, menguji tuan muda ini di depannya. Namun, kata-kata itu jelas menyakiti anak laki-laki itu, wajahnya berubah marah. Dengan cepat Sumin tertawa dan berkata, maaf, aku tidak bisa menolak. Baik, karena kamu ingin membantuku sebanyak yang kamu lakukan, aku tidak akan bersikap tidak sopan dan terus menolaknya. Tolong siapkan tempat yang lebih baik untuk aku dan kakakku. Aku akan memastikan untuk selalu berada di belakangmu dan melindungimu dari bahaya dunia ini. Kita akan berjalan di bumi sebagai saudara. Setiap kata diucapkan saat keduanya berlarian di sekitar tempat latihan. Baik Sumin dan Tuan Muda adalah anak-anak kecil. Namun, Sumin sudah menyerahkan kehidupan sebelumnya dalam pikirannya. Dia rela hidup di dunia mimpi pagoda darah ini selama sisa hidupnya. Untuk menghabiskan waktu bersama adiknya, ia rela menjadi pengawal musuh bebuyutannya. Kata-kata itu menyebabkan kebahagiaan sejati muncul di wajah Tuan Muda. Dia hampir mulai melompat kegirangan. Untuk melihat kegembiraan seperti itu hanya dengan berlari beberapa putaran. Sepertinya kamu memiliki banyak energi hari ini, jadi larilah 2 putaran lagi. Sebuah suara terdengar menggelegar. Pengawas Tian telah mengamati mereka. Dia adalah seorang ahli yang luar biasa, inderanya dipertajam. Jadi, tentu saja, dia telah mendengar kata-kata yang dipertukarkan antara kedua anak ini. Senyum muncul di wajahnya saat dia melakukan 2 putaran tambahan. Bagus untukmu, nak. Akhirnya, kamu menerima bantuan, gumamnya pada dirinya sendiri, jelas senang dengan keputusan Sumin. Tuan Muda tidak hanya kata-kata. Begitu pelatihan selesai, dia langsung pergi ke ayahnya, membawa Sumin di belakangnya. Ayah, dia memanggil. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam. Saat Sumin berhadapan muka dengan musuh yang paling dibencinya, Tuan Zong, dia bingung harus berbuat apa. Orang ini, seperti Tuan Muda, sangat ramah dan peduli padanya. Sumin tidak punya pilihan lain selain menelan kebencian dan keinginannya untuk membunuh. Putraku sayang, Tuan Zong terkejut melihat putranya muncul dengan Sumin di belakangnya. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apakah aku membesarkanmu menjadi begitu gegabah? Ayah, Sumin telah menerima persaudaraanku. Aku ingin menganugerahkan kepadanya sebuah rumah yang lebih baik daripada gudang yang dia dan saudara perempuannya tinggali sekarang. Tuan Muda tidak menutupi kata-katanya dan mengatakan semuanya dengan lugas. Awalnya, Sumin khawatir. Siapa yang ingin putra bangsawan mereka menjadi saudara angkat dengan seorang budak? Saat kata-kata itu keluar dari mulut Tuan Muda, wajah Tuan Zong menjadi bersemangat, dia jelas senang. Untuk memiliki saudara bela diri yang berbakat, siapa yang tidak akan senang? Seru Tuan Zong. Kata-katanya melawan keraguan Sumin sekali lagi. Yah, ini pasti membutuhkan perayaan. Putraku telah menemukan dirinya sebagai saudara bela diri, aku perlu memberimu hadiah juga. Memanggil dengan keras, pemimpin keluarga Zong memanggil beberapa pelayan dan mengeluarkan beberapa perintah. Biarkan Sumin dan saudara perempuannya pindah ke Taman Magnolia. Biarkan saudara perempuannya Suwu dan Sumin diberi kebebasan. Sumin di masa depan akan menjadi ajudan paling terpercaya dari putraku, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi budak lebih jauh? Perintah itu diturunkan. Hadiah yang diberikan Tuan Zong kepadanya adalah sebidang kecil tanah sehingga dia akan mendapatkan penghasilannya di masa depan bersama dengan 2 setel pakaian, 1 set untuknya dan 1 set untuk saudara perempuannya. Mereka berdua pindah ke Magnolia Garden, sebuah tempat kecil di dalam kompleks keluarga Zong dekat dengan Jadevire Mansion, milik Tuan Muda. Taman Magnolia bukanlah bangunan besar, tapi mewah. Dibandingkan dengan gudang asal Sumin dan Suwu, itu berbeda seperti langit dan bumi. Menghela nafas dan menutup matanya sejenak, Sumin melihat foto Cao Cao, Yeling, dan Meilin berkedip di depan matanya. Rasa sakit menyelimuti hatinya. Dia robek.
Ketika dia membuka matanya, dia melihat kakak perempuannya berdiri di depannya, dan sekali lagi mustahil baginya untuk meninggalkan dunia nyata yang menggoda ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.